Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Oke, pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan diseminasi, membagi informasi terkait dengan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mohon izin saya meminta waktunya kurang lebih nanti 20 sampai 30 menit. Jadi Bapak Ibu, ini materi yang akan kita sharing sama-sama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif. Konsep inti budaya positif diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada segitiga restitusi. Jadi ini konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu guru, kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini ilusi yang mungkin sering kita alami. Ya, misalnya guru mengontrol murid, ya. Kemudian penguatan positif, misalnya dalam bentuk kita memberikan apresiasi atau membujuk murid kita, ya, membujuk murid kita akan memberikan penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya, membuat siswa rasa bersalah. Ya, nanti kita akan bahas bersama. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol realitas. Ya, yang pertama, stimulus respon, kebutuhan kita sama. Jadi teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Jadi di teori kontrol inilah yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini masing-masingnya punya stimulus. Yang kedua, stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Iya, jadi menang-menang, tidak mencari siapa yang salah. Disiplin positif. Ini Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, itulah sesungguhnya disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada nilai-nilai kebajikan, ya nilai-nilai kebajikan universal, misalnya berkaitan dengan tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, ya lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi itulah nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dalam suatu institusi atau organisasi, misalnya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan Ipo Prima Leaders Program atau PDP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan seterusnya. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Apa kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar. Nanti kita akan sama-sama melihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup berkaitan dengan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan penguasaan, berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Kemudian yang keempat,
kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, berkaitan dengan misalnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada motivasi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik, ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tentu itu ekstrinsik, ya, dipengaruhi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasinya. Misalnya saya kerja supaya mendapat gaji, atau siswa memungut sampah agar mendapat reward dari guru. Itu motivasinya. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka punya kesadaran dan ingin menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian dari motivasi-motivasi tadi, ya, di sini dijabarkan tentang apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya apa kira-kira hukumannya? Ya, hukuman memberi sanksi sifatnya fisik kepada siapapun. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu sifatnya hukuman. Jadi siswa tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis, itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi itu terencana sesuai dengan kesepakatan. Misalnya peraturan-peraturan yang disepakati bersama dalam bentuk peraturan keyakinan kelas atau peraturan tatib di sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi, ciri khasnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi, ciri-cirinya. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya disarankan kita adalah melakukan perlakuan yang ketiga ini, restitusi, dalam pemecahan masalah. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya telah ke sekolah, ya, kita menanyakan kira-kira apa sebabnya. Ya, jadi kita juga memberi kesempatan kepada murid kita untuk mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada gambarnya. Ya, penghukum seperti tadi yang sudah disampaikan itu tak terduga, tak terencana. Jadi kalau kita melakukan tindakan seperti ini sudah sifatnya penghukum. Jadi ada guru. Jadi dia memegang stick lalu memberikan sanksi seperti ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Siswa itu merasa bahwa dirinya itu punya kesalahan yang membuat gurunya itu marah gitu. Jadi dia beban batin psikologinya. Misalnya kita mengatakan kamu terus kok yang telat, yang terlambat setiap hari. Ya.
tolonglah hargai aturan, ya, dan seterusnya. Jadi ini salah satu hasil dari tindakan guru yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, ini teman. Jadi mereka bersatu. Namun ada catatan ketika guru berperan sebagai teman, pasti siswa juga seakan-akan merasa guru itu adalah sahabat dan dia pun kalau melakukan kesalahan pasti dibela gitu. Jadi itu juga konsekuensi kalau guru itu berperilaku atau melakukan fungsi kontrol sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau itu akan melihat apa yang terjadi, ya apa yang terjadi ditelusuri sebab akibatnya. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol manajer. Jadi dari kelima fungsi kontrol ini Bapak Ibu, yang disyaratkan adalah yang kelima, manajer. Manajer itu menuntut murid, ya, mengenal karakter, mengenal sebab masalah yang dihadapi, ya, dan seterusnya. Jadi guru selalu memberikan arahan atau tuntunan. Contoh penerapan lima posisi kontrol guru. Misalnya ini Bapak Ibu, ini ada contohnya. Jadi mohon maaf saja kalau misalnya selama ini kita sudah melakukan hal seperti ini. Saya pun juga menyadari bahwa mungkin juga pernah, ya, sebelum saya mengikuti kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak, tentu juga mungkin pernah, ya, berniat untuk bahkan pernah praktekkan ini. Yang pertama adalah menghukum. Contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sudah masuk dalam fungsi kontrol penghukum, ya, menurut teori. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Kata-kata itu sudah fungsi guru itu membuat rasa bersalah. Ya, jadi kita membuat dia merasa bersalah gitu. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya. Oke, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Jadi keuntungan fungsi dari kontrol sebagai teman, ada keuntungannya bersahabat dengan murid, juga ada kelemahannya. Jadi membuat siswa itu merasa, oh iya, kan saya masih dibela oleh guru. Kemudian ada fungsi pemantau. Misalnya dengan kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, ya, dan jangan ulangi lagi. Nah, ini fungsi pemantau. Jadi setelah kita melihat apa masalahnya, lalu kita menyampaikan nasihat pendampingan seperti ini. Kemudian fungsi manajer, ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau murid kita bermasalah atau mengalami pelanggaran, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita mulai menanyakan dari menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan dan seterusnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya, misalnya saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebenarnya yang dianjurkan adalah peran sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Ini jadi refleksi kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berpengalaman mengatasi masalah-masalah murid kita selama ini, tentu bisa harapan bahwa kita tidak seperti guru yang misalnya hanya tahu memberi hukuman kepada murid, namun kita juga bisa menjadi peran, selain peran teman, juga kita menjadi peran pemantau, dan yang paling diharapkan adalah peran sebagai manajer. Misalnya ini, posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Jadi yang ini apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Tentu harapannya adalah kita menggali. Ketika kita berposisi sebagai guru, kita menggali akar masalah, lalu kita sama-sama mencari solusi agar siswa itu tetap mendapat mendapat solusi yang tepat sesuai dengan pelanggaran atau tindakan yang dialaminya. Kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mari kita lihat. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas pada dasarnya sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya tidak boleh menggunakan kata jangan ribut di kelas, ya. Harus menggunakan kata yang positif, misalnya ya, tenanglah saat mengikuti pelajaran. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, dilarang, jangan, atau tidak boleh, itu tidak disarankan. Jadi kita gunakan kalimat positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kita tidak perlu yang ribet-ribet, sesuai dengan keadaan sekolah. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelasnya jangan terlalu bertele-tele atau terlalu panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu, sederhana saja keyakinan kelasnya. Namun semuanya sangat sederhana dan tentunya bisa dilaksanakan di kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, saat kita mengurus masalah dari siswa kita, masalah apapun, masalah terlambat, masalah tidak memakai sepatu sesuai hari dan semuanya, kita dianjurkan untuk menggunakan cara atau pendekatan segitiga restitusi. Ini mulai dari pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita melakukan langkah pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu memastikan siswanya sadar akan perbuatannya dan berharap untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu, ya, dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini kata-katanya. Misalnya murid kita terlambat ke sekolah atau melakukan ya perkelahian dan seterusnya. Ini mulai dari berbuat salah itu wajar. Ya, kata-kata ini. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberikan kestabilan identitasnya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita dianjurkan tidak boleh ini yang salah lalu kita perlakukan kamu salah. Ya, itu tidak dianjurkan dalam pendekatan segitiga restitusi. Jadi kita langsung mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi kalau misalnya dia marah, maka kita katakan kamu berhak untuk marah. Wajar kalau kamu marah. Nah, itu menstabilkan Bapak Ibu. Kemudian menstabilkan identitas juga. Misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Mengapa kamu terlambat, mengapa kamu menjewer teman, dan seterusnya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ininya. Nah, kita menstabilkan identitas, misalnya kalau sampai dia misalnya mencelakakan teman yang lebih buruk, kan? Nah, kita bisa menyampaikan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk, tapi dia masih bisa mengontrol diri. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu. Misalnya apa keyakinan kelas kita? Ya. Misalnya apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Mungkin tadi perlakuan mungkin dia dengan bermain di kelas ataupun tindakan-tindakan melanggar lainnya. Kita melakukan hal seperti ini. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, kita tanyakan. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita memberikan tawaran atau pendapat kepada murid kita untuk memberikan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Ini Bapak Ibu, saya melakukan contoh penerapan segitiga restitusi pada kesempatan kali lalu. Jadi ini permasalahan kasusnya adalah kasusnya dia marah-marah sampai mengeluarkan kata kasar dari mulutnya karena temannya saat belajar itu menyontek, ya menyontek. Itu masalah kecil, ya. Namun dia marah sampai dia membentak temannya dan menghentakkan meja. Jadi mohon maaf ini tidak suaranya tidak kuat. Nanti mungkin lihat sebentar aja, play saja. Oke, Bapak Ibu, jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan sepintas saja. Jadi suaranya kurang kuat, mohon maaf. Namun di sini kami melakukan langkah-langkah tadi, ada 3 langkah-langkah. Mulai dari pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian kita mencari solusi bersama-sama, ya, mencari solusi sama-sama atas permasalahannya tadi. Ada 2 yang saya lakukan waktu itu. Ini masalah yang kedua adalah dia telat ke sekolah, ya, jam sudah masuk, jadi dia terlambat masuk kelas karena kasusnya adalah dia malamnya mengaku diri itu begadang main HP sehingga telat tidur dan pagi itu dia telat ke sekolah. Oke, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu, jadi dengan demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Kalau misalnya ada yang mungkin belum terlalu jelas penjelasan saya tadi, ya, boleh kita nanti sharing-sharing bersama. Tentu yang diharapkan kita adalah kita bisa menggunakan, ya, cara-cara yang lebih ideal dalam mengatasi permasalahan murid. Yang paling pertama tentu kita meyakinkan bahwa di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, termasuk salah satunya adalah disiplin positif yang lahir dari motivasi intrinsik peserta didik, seperti yang tadi sudah kita perhatikan bersama.
Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang. Namun saya berharap bahwa dari kegiatan ini tentunya Bapak Ibu guru dan kita semua saling sharing bersama untuk satukan cara kita, ya, strategi kita, ya, dalam menerapkan disiplin positif di sekolah kita, di kelas, dan juga fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer di sekolah, kemudian cara penanganan masalah-masalah yang kian kita hadapi di sekolah. Tadi ada beberapa catatan yang disarankan jangan sampai melakukan peran kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena itu tentu murid-murid kita selalu ingat dalam hati mereka, ya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Yang diharapkan adalah peran sebagai teman dan juga sebagai manajer. Ya, teman saat kita bermain, ya ayo kita bermain. Saat kita di dalam kelas, kita berdiskusi, ya ayo kita serius untuk belajar. Begitupun peran sebagai manajer dalam segala hal, baik di dalam kelas maupun dalam mengurus masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin demikian saja. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Kalau ada yang mau tanya seri, mungkin 5 menit lah, ya, 5 menit. Jadi karena ada feedback di luar ya. Terima kasih atas waktunya Pak Amin dan guru-guru sekalian. Jadi pertanyaan saya yang terkait materi tersebut nih. Karena itu kan materi kan dari Mendikbud yang bikin ya. Ya kan ada restitusi, terus ada apa lagi tadi itu? Yang kontrol itu. Ya. Jadi ini ya, kita Mendikbud kan mengajarkan kita agar kita kan menerima semua masukan, menerima semua kondisi siswa yang sebenarnya kan, dan kita nggak boleh nggak boleh berbuat ini itu, kita harus menerapkan institusi dan sebagainya. Nah pertanyaan saya nih ya, kalau mereka bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa menjadi jati diri kita sendiri? Kalau mereka bisa menerapkan, harus pakai institusi, harus pakai yang nilai positif sebagainya. Nah sedangkan guru kan punya karakter masing-masing juga nih, ya maksudnya kita sebagai guru, sebagai orang tua kedua siswa di sini kan juga punya karakter masing-masing nih. Cara didik setiap orang kan berbeda-beda. Kalau Mendikbud bisa berpikir seperti itu, kenapa kita sebagai guru itu malah ditutup, diblok seperti itu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandi atas masukannya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin sharing juga. Nanti sekalian kita sama-sama sharing juga. Gitu. Mungkin ada lagi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, seperti ini misalnya. Jadi tadi saya dengar sedikit, paham sedikit dari Pak Sati. Terima kasih Pak. Itu sebenarnya juga dalam diskusi kami juga ada Pak, ya, bahwa Kemdikbud atau pengambil kebijakan ini tentang teori-teori yang mereka dalami ini, yaitu sebenarnya kalau kita lihat di kondisi sekolah kita tentu beragam Pak, beragam, dan sangat mungkin terjadi masalah-masalah yang mungkin serupa seperti yang tadi kita sampaikan itu. Namun kita sebenarnya Pak dianjurkan karena fungsi kontrol guru itu sangat mempengaruhi tentang perilaku murid. Ya. Menurut kontrol, kalau kita memperlakukan murid kita menekan, misalnya menekan,
walaupun dia itu salah, ketika kita menekan dia dari sisi psikologis, maka tujuan dia untuk belajar ke sekolah itu ya bisa hilang, itu secara batin. Ya. Itu motivasinya Pak, motivasi. Karena sudah ada ancaman-ancaman ya di sana. Dan saya juga sempat refleksi Pak. Jadi pendidikan yang sudah cara guru mengurus masalah siswa misalnya dengan tindakan-tindakan menghukum itu sebenarnya ya ada nilai positifnya juga. Ya, misalnya dengan cara menyuruh mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sini sebenarnya diharapkan kalau misalnya kita memberikan hukum itu harus sifatnya itu dalam bentuk apresiasi, ya apresiasi. Dan hukumnya itu harus lebih ke hal yang mendidik, yang relevan dengan perbuatannya. Misalnya kalau dia tidak telat ke sekolah, maka dia harus bisa mencari solusi bagaimana supaya dia itu tidak telat. Yaitu misalnya dengan cara nanti kita bisa mengundang orang tua untuk memastikan anaknya ini ya misalnya membuat jadwal kegiatan rutinnya di rumah ataupun mungkin dengan cara mengaktifkan alarm. Jadi langkah-langkah inilah sebenarnya yang diharapkan, yaitu kita melakukan segitiga restitusi seperti itu dari Pak. Walaupun kita lihat memang banyak sekali gejolak dari murid-murid kita yang kadang di luar dari batas kesabaran seorang guru. Namun memang sebenarnya Pak kita marah ya menurut teori Pak, marah sampai kapanpun emosi guru itu tidak akan mendapat sedikit pun hasil bagi siswa. Itu menurut teori. Walaupun kita marah, benci, bahkan kita cuekin dia, dia tidak mendapat apa-apa sebenarnya dari apa yang dia rasakan. Maka memang kita dianjurkan untuk selain dari langkah-langkah yang ada kita membudayakan disiplin positif, ya itu kan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tadi. Jadi pertamanya kita buat dulu budaya disiplin sekolah Pak. Itu langkah-langkahnya. Jadi melibatkan seluruh siswa. Karena kalau mereka mengingkari, tentu mereka sendiri yang melanggar apa yang mereka yakini. Karena keyakinan kelas itu dibuat atas dasar nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, oh iya benar, kalau ribut sambil belajar itu tidak boleh ya. Guru saya nanti pasti dia itu marah misalnya. Jadi dia yakini bahwa nilai-nilai itu penting. Ya, kalau misalnya dia melakukan pelanggaran itu, maka tentu dia kita telusuri kira-kira apa sebabnya. Banyak aspek dan yang perlu kita ketahui. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan langkah segitiga restitusi, Pak. Nah, ya. Saya pun sudah pernah mengalami kita marah terus. Ya ternyata anak-anak itu tidak mendapat apa-apa kalau kita marah. Ya, dan itu tidak ada hasilnya. Itu menurut teori ini, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing. Bapak Ibu boleh sharing. Bu Erika, Pak Anton boleh. Pak Vincent, ayo Pak. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi saya contohkan Pak ya. Kalau anak itu misalnya dia di kelas itu ngantuk, kira-kira menurut Bapak Ibu apa kebutuhan yang mungkin kita bisa duga yang dia alami? Itu Bapak Ibu. Jadi setiap masalah, setiap tindakan siswa tentu semuanya punya tujuan. Dan mereka akan sebenarnya mereka ingin mencapai kebutuhan yang mereka inginkan ini. Misalnya dia ngantuk, ayo ngantuk. Antara dua, dia ingin mencapai kebutuhan bertahan hidup, yaitu mungkin dia lapar, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Ini kebutuhan yang akan dicapai. Maka kita harus gali, kenapa sampai dia ngantuk? Ya. Atau dia sering keluar masuk, ya. Mungkin dia tidak nyaman.
dia butuh ini. Dia butuh apa ya? Kebebasan. Jadi di kelas dia itu tidak mau diam. Atau apa ya? Sedikit-sedikit izin keluar rumah, izin keluar rumah. Jadi kita telusuri, ya, kita dalami, kita tanya. Ya. Ini dia mungkin butuh kebebasan. Ya, karena dia ingin misalnya melakukan atau mencoba hal-hal yang baru. Ya, karena perlu kita ketahui gaya belajar masing-masing murid kita juga berbeda. Ada yang audio, tori, kemudian kinestetik, ya, dengan suka bermain sambil belajar. Ada yang suka mendengar, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada kebutuhan kasih sayang, ya. Jadi dia butuh kasih sayang. Ya, sengaja dia mungkin mau mempermainkan gurunya, ya. Sengaja dia pokoknya gurunya jelas, dia masih pokoknya sana sini, bahkan sambil bernyanyi dia, sambil main apa, ya kita telusuri, ya rasa ingin diterima, dia ingin dipedulikan, Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya ingin dipedulikan oleh gurunya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, dia dengar dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa melakukan itu, karena setiap tindakan murid tentu punya tujuan, dan tujuan itu adalah, ya, kaitannya dengan kebutuhan yang dia ingin capai. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan, dia bermain, humor, antusias dan tertawa, dia ingin senang. Ya, maka kalau di kelas itu disarankan, ya perlu juga ada ice breaking. Ice breaking itu selingan supaya kebutuhan murid itu tidak saja dia misalnya fokus, ya, untuk menerima materi, juga beri kesempatan supaya dia juga bisa refleksi, ya, refleksi. Kemudian penguasaan, penguasaan. Misalnya penguasaan di kelas suka saja dia hentak-hentak meja, atau dia suka ngancam temannya, bahkan mungkin melakukan pembulian. Kayak kemarin kita apa ya? Ada yang mengambil duit temannya dengan paksa, ya. Ya, ini mungkin saja ini dia ingin mencapai kebutuhan ini, penguasaan diri, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu Bapak Ibu. Jadi semua tindakan tentu punya tujuan. Ya, jadi kita tidak bisa langsung menjudge, kamu salah, kamu melanggar aturan, ini sanksi-sanksinya misalnya. Namun kita telusuri, ya, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang disarankan tadi adalah restitusi. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, menanyakan keyakinan, ya, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sama-sama, kita melihat sama-sama, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dan tentu dialami oleh murid-murid kita juga di sekolah. Ini motivasinya tadi, konsekuensi. Ya. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Iya, ini Bapak Ibu. Ya, konsekuensi. Ya, konsekuensi misalnya gini, betul. Bapak Ibu, boleh kita sharing. Iya, curhat maksudnya, curhat. Jadi kata-kata ini Bapak Ibu membuat rasa bersalah. Misalnya ini Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Ini kata-kata ini sudah membuat siswa kita merasa bersalah. Jadi tentu batinnya juga merasa, kok karena saya gitu, kok karena saya gitu. Ini kemudian teman penghukum, ya, hormat. Kemudian misalnya ada sanksi-sanksi yang lain yang sifatnya fisik. Tapi konsekuensi tadi Bapak Ibu,
Ibu, konsekuensi ada sedikit perbedaan dengan hukum ya. Konsekuensi ya. Nah, konsekuensi itu relevan dengan perbuatan. Misalnya Pak Vincent, Pak Vincent PJOK. Jadi ada siswa yang telat, tidak tepat waktu mengikuti praktek di lapangan. Nah, jadi konsekuensi, tapi bukan hukuman namanya. Konsekuensi karena dia telat, maka dia misalnya lari keliling 2 kali di lapangan. Itu konsekuensi karena masih relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Tapi kalau misalnya anak ini telat masuk upacara lalu kita menghukum dia misalnya mencuci WC, itu sangat tidak sesuai. Ya itu Bapak Ibu. Tapi bukan hukuman namanya yang dilakukan tadi oleh Pak Vincent, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah masih ada sifatnya mendidik, karena dia harus menyadari kesalahannya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi karena sudah ada kesepakatan di sana, maka siapapun yang melanggar siap menerima konsekuensi, bukan hukuman. Begitu Bapak Ibu. Bu Pini, Bu Rista, mungkin ada satu lagi. Bu Erika, ini segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dengan kata-kata ini menstabilkan identitas dulu. Ketika kita konseling, Bu Rista, pasti Bu Rista tahu ini. Nah, ini misalnya dengan kata berbuat salah itu wajar, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitasnya. Nah, jadi kita harus sesering mungkin menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Oke, sedikit saya coba lihat contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini contoh-contohnya nilai kebajikan tadi. Maaf karena tidak PowerPoint, jadi harus pakai operator jalan ini. Oke, bersikap positif tampak seperti ini ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi tanggung jawab terhadap tugas, tidak mau mengerjakan tugas, tampak seperti ini teorinya Bapak Ibu. Tanggung jawab terhadap tugas, tidak mau sabar antri menunggu giliran. Ya. Jadi ini bersikap positif maksudnya. Memperhatikan dan mendengarkan guru, tidak mendengarkan guru atau ramai kelas. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, misalnya seperti meminta izin ketika meminjam barang teman, tidak tampak seperti mengambil barang orang lain tanpa izin. Ini dasar-dasar membuat keyakinan kelas. Menjaga barang diri sendiri, merusak barang miliknya.
Ini Bapak Ibu. Yang ditekankan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka diharapkan tugas-tugas ini betul-betul dijalankan tepat sasaran. Tugas guru yang pertama yaitu jadi fasilitator seperti yang kita sudah praktekkan selama ini. Kemudian kita menjadi motivator, yang memberi motivasi. Kemudian kita menjadi role model atau teladan. Role model teladan itu memberikan contoh baik tutur kata, sikap, dan perilaku. Kemudian kita melaksanakan penilaian, mengevaluasi dan refleksi. Sedangkan tugas murid yaitu pertama dia mentaati keyakinan kelas. Ya, maka diharapkan setiap kelas itu pastikan punya keyakinan kelas yang disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya oleh setiap warga kelas. Lalu kedua tanggung jawab pada tugas. Jadi dianjurkan kepada murid untuk bertanggung jawab pada tugas yang sudah ditentukan, misalnya piket kelas dan lain sebagainya. Kemudian menghormati guru dan teman. Ini tugas yang sangat utama, menghormati guru dan teman untuk membentuk apa? Ini untuk membentuk akhlak dari murid agar menjadi siswa yang berkarakter. Kemudian menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Ini tugasnya. Mungkin itu Bapak Ibu dari penegasan singkat dari saya. Jadi walaupun agak sedikit materinya kita, namun saya sangat yakin diseminasi pada hari ini atau berbagi informasi berkaitan dengan budaya positif yang sudah dibagikan bersama pada hari ini, sekiranya bisa kita praktikkan bersama-sama, pelan-pelan kita saling berkolaborasi ya untuk memajukan sekolah kita, ya tentunya berdasarkan apa yang menjadi visi misi sekolah kita ya berkaitan. Maka karena siswa itu diharapkan benar-benar punya rasa memiliki tentang lembaga ini, kemudian mereka juga harus menghargai sesama, mereka juga harus bisa menggapai apa yang mereka harapkan dari sekolah ini. Tentu guru luar biasa menurut saya, karena benar-benar guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan kadang-kadang kita juga perasaan pun dipertaruhkan. Kadang-kadang saya juga pernah mengalami kita kadang dicuekin oleh siswa, sementara kita sebenarnya berniat baik untuk diri siswa, namun kadang kita diabaikan. Tapi itulah resiko panggilan seorang guru. Jadi rekan-rekan yang masih PFP, terima kasih ya sudah bersama-sama pada pagi hari ini. Karena saya pun masih belajar juga dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, banyak hal yang luar biasa yang saya dapat dari pendidikan ini. Dan sekiranya rekan-rekan guru juga, ayo kita sama-sama, kita belajar bersama, kita berkolaborasi. Kita harus yakinkan bahwa peran guru adalah orang yang terpenting ya untuk siswa-siswi kita, ya apapun situasinya kita tetap orang yang penting. Maka jangan sesekali kita menganggap diri kita itu tidak ada apa-apanya untuk siswa. Mungkin sesekali kita memperlakukan perasaan tindakan yang marah, yang menurut saya wajar ya. Namun kita jangan patah semangat dalam membimbing murid-murid kita, karena ketika kita terus menuntut murid-murid kita, maka murid-murid kita suatu saat ketika mereka sudah berhasil, tentu kita selalu dikenang. Guru-guru selalu dikenal baik karena guru-guru telah membantu, mendukung, dan ada dalam proses selama murid-murid kita berproses untuk menggapai cita-cita yang mereka harapkan. Mungkin itu saja Pak Mary, Pak Bizet semuanya. Jadi saya nanti mohon untuk kalau misalnya nanti ada lagi diseminasi berikutnya, mari kita saling aktif untuk sharing. Ini sebenarnya
saya bukan pemateri di sini, hanya sharing saja. Karena saya juga ingin benar-benar meminta masukan, pengalaman dari kita semua, dan juga saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Sekiranya kita saling menguatkan, kita saling memberi dukungan satu sama lain. Dan terakhir dari saya mengajak rekan-rekan guru yang punya kesempatan untuk ikut CGP, ayo kita coba-coba daftar. Karena kami kemarin disarankan dari BGP Kalbar, dari Pontianak, ayo Pak, jangan lupa untuk membagi informasi ke rekan-rekan gurunya. Semakin banyak guru penggerak di sekolahnya itu semakin bagus. Semakin bagus. Karena kita lebih kuat, lebih solid dalam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Tentu yang diharapkan adalah menjadi guru yang lebih kreatif dan berinovasi. Ya. Jadi saya sampaikan kemarin kami masih banyak sarpras kami yang kurang. Maka di CGP ini sebenarnya kita dilatih bagaimana media-media yang konkret juga kita pakai. Misalnya selama ini sudah kita lakukan, kita membawa murid-murid kita untuk langsung ke alam misalnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harapan-harapan yang harus kita lakukan. Jadi memang kita disarankan untuk tidak boleh kena lelah untuk mendukung, ya, untuk menuntun dan untuk membentuk karakter dan pengetahuan dari murid-murid kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya. Selamat siang. Jadi mohon maaf kalau misalnya sudah menyita waktunya. Kalau nanti ada lagi, saya mohon lagi kita diskusi. Karena saya kemungkinan masih ada lagi diseminasinya. Terima kasih. Selamat siang. Ini udah selesai kan ya? Foto gandeng. Sini semua aja. Dan sol sal. Ada tiga ya.
jujur. Bersikap jujur artinya tidak boleh menyontek. Namun ada perbedaan. Ya, penekanannya pada keyakinan kelas ini adalah kita harus membuat kalimat dengan menggunakan positif. Ya, kalimat positif. Jangan negatif. Ya, negatif kita menggunakan kalimat positif. Misalnya, kalau kalimat negatif, dilarang misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengacaukan teman, dilarang tidur di kelas. Nah, bukan seperti itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat positif semuanya. Tidak boleh menggunakan kata tidak boleh atau tidak atau jangan. Gerak-gerak dia Kita membuatnya dalam bentuk semuanya kalimat positif. Misalnya apa dari kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada pakai kata jangan. Oke, pintar Henry. Harus pakai kalimat positif. Pasti bapakmu bangga. Misalnya, ya, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas. Kalau yang negatifnya Gini, tidak gini, boleh Ja. menyontek, misalnya, ya. Atau yang lain apa lagi, misalnya, ya, menghargai teman yang sedang berbicara atau belajar. Paham kira-kira ya? Oke, selanjutnya, ya, nanti Bapak akan membagikan kertas. Ini kertas ini namanya stick note. Oh my god, ay maju ya, ay maju. Oh my god, aku nggak tahu, Cok. Aku nggak tahu, Cok. Getar, Cok. Padahal kan aku mau cantik-cantik, Cok. Nanti kalian hanya menuliskan satu aja. Oh, Ya, hitam. satu aja keyakinan. Ada. Ya, jadi kalian tulis, setelah tulis itu nanti Bapak silakan untuk menempel sini berurut. Ya, siap? Oke, silakan. Nanti ditempel. Tulisnya di sini, sebelah sini. Boleh. Oke. Oh, aku kameramen, cuy. Silakan pikirkan satu keyakinan kelasnya. Oh, capek dah. Tak usah gaya-gaya. Jangan dong. Oh, anda, Bah. Capek ah. Kakak angkat. Dah. Oh. Oke, silakan kalian tuliskan satu aja. Ya, ingat dari syaratnya adalah menggunakan kalimat positif. Ya, keyakinan yang menurut kalian itu yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Silakan. Pak, boleh sama? Ya, tapi kita nggak tahu sama enggak. Dan pengajaran masing-masing. Silakan. Ada foto diskusi dengan teman. Ya, kalau sudah silakan ditempel. Bapak beri waktu. Boleh katanya agak panjang, boleh juga singkat. Intinya adalah keyakinan kelas itu adalah Jelek, kalimat anjing. yang sederhana, yang tidak perlu terlalu sulit. Sederhana aja. Oke, silakan ditempel satu-satu. Ditempel. Yo. Tempel perut ya. Oke, tempel silakan. Tempel. Oke. Silakan ditempel.
Oke, sudah semua? Udah. Ada yang belum? Aku Oke, baiklah. Ini keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas itu tadi itu betul-betul ya keyakinan dari dalam diri kalian yang memiliki nilai-nilai yang baik yang akan kalian terapkan selama kegiatan belajar di kelas ini, ya. Namun, ya izinkan Bapak untuk mengecek dulu mana kira-kira nanti yang boleh ya kita praktekkan atau kita jadikan keyakinan kelas. Jadi Iya. ada yang nanti berbeda. Misalnya makan dan minum di luar kelas, buanglah sampah pada tempatnya, yakin mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk dalam kelas tepat waktu, menghargai teman yang sedang belajar. capeknya Yesus. Buanglah sampah pada tempatnya, masuk kelas tepat waktu, makan dan minum, masuk kelas tepat waktu, bantu teman saat saat susah, mengerjakan tugas guru, masuk kelas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas, ya sama ini ya, mengerjakan tugas yang diberikan guru, buanglah sampah, menghargai guru sedang berbicara di depan, tepat waktu mengikuti tiket kelas. Ya, menghargai guru berbicara, wajib melaksanakan tiket kelas. Menghargai guru sedang berbicara, menghargai guru, bantu teman saat kesusahan, tiket kelas sesuai jadwal. Ya, jangan melakukan segala ya. Oke. Ya, jadi ini semua sudah ya, sudah kalian. Oke. Jangan merokok di belakang lagi. Laksanakan tiket kelas. Kemudian mengerjakan tugas. Ya, bantu teman yang susah. Nah, bagus ya. Ya, itu kesepakatannya. Permisi jika ingin ke belakang. Hargai teman. Oke. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Kita 20 ya. Akan ada pendobelan. Dari 20 ini, apakah kalian yakin? Ya? Apakah kalian yakin bisa melaksanakannya? Bisa mentaatinya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, baiklah. Kalau kita sepakat, maka kita nanti akan menandatangani surat persetujuan. Nanti ini jadikan kesepakatan kelas kita. Silakan maju untuk menuliskan surat persetujuan. Silakan maju satu-satu. Mulai dari sini aja. Nah, silakan. Pak datang Pak. Ada absen Pak. Iya. Silakan tulis nama dan tanda tangan. Bacot. Tulis nama. Oke, yang kedua susun. Oke. Sitting. Lanjut.
Ikut jawabannya. Ayo. Semua, silakan. Semua menandatangani. Karena kita sepakat bersama, ya. Ayo, langsung bersambung ya, bersambung. Kalau udah maju kita udah mulai siap-siap berdiri gitu. Nah, berdiri, siap. Yang mendekat. Gimana?
tumbang. Pengalaman kelas yang sudah kita buat bersama ini, harapannya kita bisa menerapkannya ya dengan baik selama kita belajar di kelas kita ini. Sekarang Bapak minta tanggapannya sekarang ya, tanggapannya. Nah, nanti Bapak minta tanggapannya boleh perwakilan ya secara umum. Bukan perwakilan aja, misalnya Gali, silakan Gali nanti apa kira-kira bagaimana rasanya ketika kita membuat keyakinan kelas. Jadi Gali boleh maju ke depan di sini, ke sini aja. Nanti boleh ke sini. Ini aja ya, siapa lagi? Ya, perwakilan aja, sini. Ayo. Nanti yang kena kamera cuma siswa ya. Indonesia. Ya. Kena kamera cuma mereka ya. Berdua. Satu dulu. Tambah lagi. Nampak yang belakang ini ya. Masih lanjut ke sini. Oke. Jali. Bagaimana perasaannya ketika membuat keyakinan kelas? Perasaannya gimana? Perasaannya apakah senang sekali, bersemangat, ya? Senang dan bersemangat. Kemudian, apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting untuk dilakukan? Penting sekali. Mengapa penting? Karena itu seperti perjanjian, ya. Juga akan mungkin kegunaan lainnya adalah mungkin untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya, dan membuat kita lebih menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih Gali. Ya, silakan kembali nanti. Saat membuat keyakinan kelas, senang sekali, semangat atau gimana? Silakan. Supaya semangat. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting untuk dilakukan? Karena apa? Kenapa penting? Karena membuat lebih disiplin ya misalnya ya. Apalagi menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, dan membuat kita lebih bisa menghargai orang lain. Oke, terima kasih Hanti.